itu pemasaran belajar dan pembelajaran. Jadi, pemasaran belajar dan pembelajaran di Indonesia merupakan suatu kondisi atau situasi yang membuat proses pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari akses, kualitas, hingga pemerataan, hingga hasil belajar, ya sehingga menghambat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Masalah pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum di Indonesia sering berganti dan isinya terlalu padat. Hal ini membuat guru dan siswa kesulitan dalam menyesuaikan diri, sehingga proses belajar lebih banyak menekankan hafalan daripada pemahaman. Kedua, pendidikan yang kurang merata. Mutu pendidikan masih sangat berbeda antara kota dan daerah terpencil. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru, fasilitas, dan akses internet, sehingga kesempatan belajar siswa tidak sama. Yang ketiga, masalah penempatan guru. Distribusi guru di Indonesia belum seimbang. Daerah perkotaan kelebihan tenaga pendidik, sedangkan wilayah daerah terpencil sering kekurangan guru. Minimnya insentif membuat guru kurang berminat mengajar di daerah terpencil. Yang keempat, kualitas guru belum optimal. Sebagian guru belum menguasai teknologi dan metode pembelajaran yang modern. Pelatihan yang ada sering tidak berkelanjutan dan kurang relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yang kelima, biaya pendidikan masih menjadi beban. Walaupun ada bantuan pemerintah, biaya untuk seragam, buku, dan transportasi masih terasa berat bagi sebagian keluarga. Akibatnya, tidak semua anak bisa melanjutkan pendidikan secara ideal. Kalian ada yang tahu nggak sih apa saja masalah pendidikan belajar di Indonesia? Yang pertama, metode pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang monoton merupakan proses belajar yang dilakukan dengan cara yang sama secara berulang-ulang tanpa variasi, metode, strategi, media, maupun aktivitas lainnya. Di mana guru itu mengajar hanya dan menggunakan satu metode tanpa variasi tertentu. Misalnya, guru hanya menjelaskan materi dari buku, siswa disuruh mencatat, lalu mengerjakan soal. Hal ini membuat suasana belajar menjadi membosankan karena mereka hanya mendengarkan tanpa banyak berpartisipasi. Yang kedua, sarana dan prasarana kurang memadai. Sarana pembelajaran yang kurang memadai merupakan kondisi di mana fasilitas atau perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar tidak layak atau kurang berfungsi dengan baik. Misalnya, ruang kelas yang sempit, meja dan kursi yang rusak, buku pelajaran terbatas, bahkan tidak ada alat peraga dan laboratorium untuk praktik. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, pihak sekolah yang acuh tak acuh terhadap sarana dan prasarana. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Rendahnya prestasi siswa merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa masih di bawah harapan atau standar. Ada banyak faktor yang menyebabkan prestasi siswa rendah, misalnya metode pembelajaran yang membosankan, kurangnya fasilitas sekolah, atau lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Bahkan, karena faktor ekonomi, sehingga membuat siswa sulit untuk fokus belajar karena harus membantu orang tuanya bekerja. Akibatnya, siswa tidak bisa mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Padahal, prestasi yang baik bukan hanya soal nilai, tapi juga tentang kemampuan, sikap, dan semangat belajar. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian motivasi? Sini, Keisha ngasih tahu. Motivasi adalah dorongan yang berasal dari luar atau dari dalam diri siswa tersebut agar mereka bersemangat untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, maka motivasi belajar dari siswa akan meningkat. Jika seorang guru terus menggunakan metode ceramah dalam mengajar, maka hal tersebut akan membuat suasana menjadi bosan, dan itu tidak akan meningkatkan motivasi belajar dari siswa itu sendiri. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan mobile learning. Seperti yang kita ketahui, kita sedang berada di teknologi yang begitu pesat, di mana anak-anak zaman sekarang lebih menyukai menggunakan teknologi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan media yang ada.
Contohnya penggunaan PPT atau penggunaan quizzes maupun web lainnya. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa. Jika kita mengetahui minat dan bakat dari siswa tersebut, kita dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan dan harapan belajar yang jelas. Nah, di sini kita harus tahu bahwa tujuan dari siswa tersebut adalah apa. Misal dia ingin menjadi seorang guru, maka kita dapat membimbing anak tersebut bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik. Ya, ini misalnya kita sebagai guru menyarankan mereka untuk berkuliah di Fakultas FKIP. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, pengakuan atau apresiasi itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan hal tersebut akan membuat mereka menjadi ingin lebih baik dari sebelumnya.